Dia sudah mendekat, saudara. Saudara, angkatan di hadapan Tuhan. Lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Ini sedang datang. Lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Lihat. Ini sedang datang. Bapak Ibu. Iya.
Membesarkan suara saya tidak sampai di telinga Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menolong dan membangun dan menyediakan tanah dan kantor yang sudah kita resmikan bersama. Pertama-tama sekali lagi saya mengucap syukur kepada Tuhan dan yang terhormat orang tua yang saya tulis di sini sebagai orang tua yang hebat, Bapak John dan Mama Helen, serta keluarga Berry di Amerika dan di Papua yang tadi telah khotbah. Mari kita beri aplaus. Dan yang terhormat orang-orang tua yang perlu saya sebut nama, karena seringkali tidak sebut nama, telinga saya juga dicubit. Pendeta Niko Waker, Pendeta John Kubai, Pendeta Asen Bisikbo, Pendeta Jansen Joku, Pendeta Panus Wenda, Pendeta Amos Mirip, Pendeta Lukas Kadepa, dan hamba Tuhan yang tua, mungkin yang saya tidak tahu nama. Yang terhormat Ketua Wilayah 2 Papua Tengah dan jajarannya, Pak Dr. Hans, terima kasih. Yang terhormat Badan Ketua Daerah Iwaka, Wam Kinarama, Amungsa, dan dari Digilogome yang datang. Saya tidak terlalu hafal apakah Digilogome atau dari pada umumnya dari Sina. Dan yang terhormat pimpinan PT Freeport Indonesia, yang terhormat pemerintah Kabupaten Mimika, dalam hal ini anggota Dewan Bapak Asep dan beberapa teman lain. Yang terhormat pimpinan JP Maka, Kepala Kementerian Agama, tidak ada tapi saya sengaja sebut. Dan yang saya kasihi dan hormati seluruh hamba-hamba Tuhan dari Hosana sampai Maranatha Jita. Dasar sambutan saya, yang pertama, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam. Nats yang kedua, tentunya tema yang ada di belakang,
Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apa artinya gedung kantor ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa gedung kantor ini adalah perjanjian Tuhan yang telah digenapi kepada Bapa leluhur kita di perjanjian lama dan kepada para rasul di perjanjian baru dan kepada para misi yang telah datang, yang telah melayani kami. Dan perjanjian itu akan digenapi terus di dalam kita. Dengan demikian, izinkan saya membacakan sambutan ketua. Saya menerima panggilan Tuhan dengan visi yang besar, di mana salah satu visi adalah menyediakan tanah dan kantor yang hampir 85 tahun atau 86 tahun Gereja Kemainin Indonesia daerah Timika Kota tidak kunjung sampai. Sedikit sejarah yang perlu kita tahu. Saya kutip dari tulisan Sejarah Gereja Kemainin Indonesia. Gereja Kemainin Indonesia pertama kali menginjakan kaki di Papua pada tahun 38 oleh Russell, yang mana kaki Russell sudah dibangun menjadi STT Russell Timika yang ada. Dan kaki pertama itu diinjakannya di Uta yang dikenal dengan Timika, Tanah Amungsa, Bumi Kamoro. Berjalannya waktu, tibalah Gereja Kemainin Indonesia di Timika tahun 1965. Dan ketika kita menghitung waktu 1965 sampai tahun 2024 untuk Gereja Kemainin Indonesia daerah kota telah memasuki usia yang 59 tahun, di mana tanggal 13 Oktober adalah tanggal perayaan HUT Gereja Kemainin Indonesia daerah Timika. Gereja Kemainin Indonesia berpartisipasi di tempat ibadah di daerah Kebo, di mana Injil pertama injak. Tanggal 28 ini kami ada peresmian. Di situ ketua wilayah 3 percayakan hari HUT Injil masuk ke Paniai. Dalam kesibukan ini mempercayakan setelah pembubaran panitia, saya tiba-tiba diantar oleh ketua daerah dengan surat keputusan waktu pelaksanaan juga tercantum dalam surat itu. Tanggal 8 Maret ini saya terima dan ditunjuk sebagai panitia. Saya ada pertimbangan, ini saya mau tolak atau menerima. Saya banyak pertimbangan dan ini bukan maksud manusia, tapi ada maksud Tuhan bekerja melalui ketua daerah. Maka tugas dan tanggung jawab itu kami menerima. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dan para undangan, saya berterima kasih kepada orang tua yang saya ada lihat muka, Pak Jansen, Joku, Pak Jonggo Bay, dan beberapa orang tua yang selalu mati hidup dan menasihati kami untuk supaya kami juga berbuat sesuatu di negeri ini. Terima kasih Pak Misi mewakili Misi Kema yang telah melakukan pembukaan pintu dan telah tanda ini kenangan. Orang Papua bilang itu orang Papua tidak akan lupa orang yang membawa berita keselamatan di tanah ini. Maka ini sebagai tanda yang kami menerima. Yang berikut Bapak Ibu, dengan adanya kepercayaan yang telah kami terima luar biasa, jemaat daerah Kota Timika
keberhasilan yang ada, yang kita saat ini rasa, kami dan panitia dan daerah minta mohon maaf kalau ada kekurangan. Tetapi kalau dilihat Bapak Ibu kekurangan yang ada di dalam proses acara ini, mohon berikan masukan dan saran untuk membangun gereja Tuhan di tempat ini. Jangan menilai dari kekurangan untuk menjatuhkan, tetapi Bapak Ibu yang ini di pintu ini tidak boleh bawa keluar dan mari dukung supaya pelayanan tempat yang kita saksikan siang hari ini itu menjadi berkat bagi kita semua. Kami menyampaikan dan memberitahukan bahwa di tempat ini tanah, aset dan lain adalah milik daerah. Tanah seluas 4 hektar yang sudah miliki daerah, dan itu luar biasa. Aplaus buat Pak Tuhan Yesus dan ketua daerah. Ini perjuangan yang dia berjuang. Bapak Ibu, kurang lebih apa yang kurang makankah, kurang apakah, acara kah, apakah, kami secara panitia minta maaf, tetapi kami minta untuk dukungan supaya ke depan lebih baik. Ini yang saya bisa sampaikan, dan terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Tuhan Yesus yang punya kegiatan ini memberkati untuk ke depan. Wah. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami beri aplaus. Studio Yamin Plaza. Dan kita juga tahu bahwa itu pada hari Sabat. Jadi setiap hari Sabat Yesus pergi ke tempat ibadah. Dia datang pada jamnya, itu jam siangnya seperti yang kita juga buat. Kita juga tahu bahwa mereka duduk di baris-barisnya karena dikatakan bahwa orang Farisi suka duduk di depan menghadap jemaat. Jadi mereka duduk berbaris seperti kita duduk berbaris. Kita juga tahu metode. Waktu Yesus di Nazaret, dia diberi nats, dia membaca dari Yesaya, jadi dia membaca firman, baru dia menguraikannya atau dia beri khotbahnya. Kita juga tahu bahwa bahasa yang mereka pakai adalah bahasa yang suci waktu itu, namanya bahasa Ibrani. Kita tahu banyak mengenai pola pelayanan Yesus. Yang pertama, itu sama seperti kita sekarang masih pakai pola itu, disebut pola gereja, toh? Hari yang sama, jam yang gini, kita pakai metode atau pelayanan dan lain-lain. Puji Tuhan. Yesus pakai pelayanan, pola pelayanan seperti kita pakai. Tetapi beberapa pasal kemudian dikatakan begini.
Yesus menyingkir ke danau dan orang-orang banyak datang kepada dia. Nah, waktu Yesus menyingkir ke danau itu bukan hari Sabat, itu hari apa saja. Tempatnya bukan di dalam rumah-rumah ibadah, tetapi di bawah kolong langit. Ada khotbah Yesus di bukit, ada khotbah Yesus di danau, ada khotbah Yesus di mana saja. Jadi dia tidak lagi membatasi pelayanan di dalam gedungnya, tetapi dia kemana-mana. Di tempat di mana-mana, hari apa saja, jam apa saja, waktu Yesus khotbah di bukit di situ atau khotbah untuk memberi makan 5.000 orang, dia masih melayani sampai sore dan murid-murid bilang, Yesus ini sudah sore, orang sudah lapar. Saya pikir kalian juga tidak akan lama dengar saya. Kata ini kolam sudah buka di situ, jadi sabar sebentar saja ya. Ini saya merasa seperti murid Yesus. Yesus, jangan lama-lama, ini kolam sudah dibuka aja. Oh ya sudah. Yesus juga waktu dia pelayanan di danau dan lain, dia tidak membawa natsnya dan membuka dan beri khotbah. Dikatakan bahwa Yesus pakai perumpamaan. Dia pakai cerita kayak mob, dia bicara sehari-hari. Ada orang yang pergi menabur. Tahu itu yang cara yang dia pakai di situ. Dan kalian tahu bahwa bahasa yang Yesus pakai di gedung gereja atau di dalam sinagoga itu bahasa Ibrani, tetapi waktu dia di hadapan umum dia pakai bahasa Aram. Itu bahasa pasar, itu bahasa orang. Jadi coba bayangkan, Yesus merubah dari ibadah di dalam gedung dengan metode gaya gereja, dengan bahasa gereja, dengan metode khotbah, kepada pergi kemana-mana untuk memberitakan lewat perumpamaan. Dia pergi kemana-mana dan dia pakai bahasa sehari-hari, bahasa itu. Nah, pertanyaan buat kita di dalam gereja adalah, mengapa Yesus merubah pola pelayanan dia? Mengapa Yesus merubah pola pelayanan yang di dalam rumah-rumah ibadah kepada di hadapan umum di mana saja? Satu ayat, saya mau kalian dengar. Ini dari Lukas pasal 19 ayat 10. Sesudah Yesus bicara dengan Zekius, dikatakan ini, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau ayat itu katakan ini, Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang, silakan pakai pola pelayanan dalam gedung gereja saja. Karena kita hanya bangun gedung, kita bunyi lonceng, orang datang, sudah, selamatkan mereka. Tetapi ayat itu katakan dia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan. Berarti kalau pelayanan hanya di dalam gedung gereja, itu tidak cukup. Kita bisa bangun gedung gereja, kita kasih bunyi lonceng, orang yang namanya orang gereja akan datang. Tetapi bagaimana dengan orang yang hilang? Orang yang tidak akan masuk di dalam gedung gereja. Gereja tidak bisa harap mereka datang. Gereja harus mencari. Jadi saya hanya mau berikan beberapa pengalaman saya juga. Bagaimana kita mencari yang hilang. Saya sendiri, ya tadi dibilang MTS, huruf-huruf terlalu banyak. Pokoknya saya S1 bola, coba bayangkan ini. Anak muda gila bola saja. Tetapi di dalam pelayanan saya tidak lupa bahwa cara untuk menarik ini pemuda itu lewat bola. Saya kasih ilustrasi. Kalau kamu pergi berburu dan you mau berburu babi, you pakai anak panah burung kah? Tidak, pasti pakai anak panah babi. Kalau you mau berburu itu burung, pakai anak panah babi kah? Tidak, artinya untuk masing-masing yang kita kejar, kita pakai alat yang khusus. Kalau kita gereja mau menjangkai pemuda, harus cari jalan atau umpan yang akan menarik pemuda.
Jadi waktu saya di pos 7 di Sentani, di situ disebut daerah merah. Anak-anak mabuk, anak-anak tidak baik di situ. Sudah ada gereja, tetapi saya minta misi untuk rehab satu gedung, bikin lapangan bola di situ. Ada bola kaki, bola basket, bola volley, di dalamnya ada studio untuk musik. Kenapa? Karena kalau saya mau sesarkan atau target bidik anak muda, saya harus pakai umpan yang cocok. Saya harus pakai anak panah yang cocok. Jadi kita pakai bola untuk cari pemuda. Saya punya anak pertama, namanya Jennifer. Dia dengan suaminya hamba Tuhan full time. Tetapi bukan di belakang mimbar. Mereka di lapangan bola. Mereka menginjili, mereka mempermuridkan, mereka rangkul dan mendidik pemuda lewat bola. Artinya ini, kalau kita melihat di dalam pola pelayanan yang ada, pemuda-pemuda suruh malah hilang atau tidak ada pemuda yang baru, jangan mempersalahkan pemuda. Anak ini muda tidak bisa ke gereja. Tidak. Coba pikir, anak panah yang mana yang kita pakai? Kalau kita pakai yang khusus untuk pemuda, kita bisa jangkau pemuda. Tapi kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus pakai umpan yang cocok untuk tangkap orang yang hilang begitu. Satu yang lain. Ada saya punya teman, punya yayasan. Waktu dia melihat situasi dengan daerah-daerah transmigrasi di sini, gampang kita bisa bilang bangun gedung gereja di situ. Tapi dia tahu kalau bangun gedung gereja itu hanya kumpul orang Kristen yang ada. Jadi dia mulai bangun TK. Dia mulai bangun TK di tengah-tengah masyarakat yang hilang. Dan kalian tahu lewat pendidikan banyak orang bisa mendengar Injil. Jadi ada kalau you mau jangkau pemuda, pakai bola kah, pakai musik kah. Kalau kau mau menjangkau orang yang tidak mungkin masuk di dalam gedung gereja, pendidikan juga salah satu metode yang kita bisa pakai. Tidak ada amin kah? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Bukan hanya satu pola pelayanan, Yesus sendiri pakai pola pelayanan yang lain. Ada yang lain juga begini. Ada banyak negara, kita selalu bilang, saya mah ada di dalam macam 90 negara. Oh haleluya. Tetapi ada banyak negara yang tidak menerima misionaris. Kalau saya datang dan saya punya paspor atau visa misionaris, mereka bilang, oh no. Misionaris tidak boleh di sini. Nah, kita dari CMA bisa bilang, oh kalau begitu lupakan negara itu. Tidak. Di situ adalah orang hilang. Jadi bagaimana cara? Oh, mereka datang sebagai orang bisnis. Mereka buka pabrik, mereka buka tempat kopi kah, atau apa saja yang penting ya, mereka cari jalan masuk supaya Injil bisa diberitakan. Sekali lagi bukan di belakang mimbarnya, karena itu melanggar hukum peraturan negara toh. Tapi mereka buat lewat bisnis. Di dalam payung CMA ada yang seperti ibu dan saya, itu namanya misionaris. Oke, di negara seperti di sini kami bisa diutus melayani sudah sekian tahun, tidak ada masalah. Tetapi mereka juga ada namanya Kama Services. Kama Services adalah seperti kemah peduli yang sudah ada dengan kemah Injil. Maksudnya daerah-daerah Aceh waktu ada tsunami, waktu Lombok adalah bencana, atau Jawa, langsung orang turun di situ. Mereka tidak dikenal sebagai misionaris, tetapi mereka datang lewat bencana untuk masukkan Injil. Jadi ada namanya tangkap bencana begitu, mereka ada orang masuk. Ada yang bisa lewat bola, ada yang bisa lewat bisnis. Ada banyak cara. Bilang saja ada banyak anak panah, tergantung kemana yang kita bidik. Satu yang terakhir saya mau. Nah itu sudah. Jadi kalian begini. Kalau Yesus sendiri, tanggapi ini. Yesus tidak pernah berubah. Mengerti? Dia sendiri tidak pernah berubah.
Tetapi Yesus merubah pola pelayanan dari yang dalam tempat-tempat ibadah kepada di luar. Mengapa? Karena anak manusia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan. Di gedung baru ini akan ada banyak keputusan yang diambil mengenai pelayanan gereja. Betul? Kalau kita hanya pikir pola pelayanan yang satu, dengar baik, banyak orang hilang akan masuk neraka dan tidak dengar Injil. Kita harus berani, kalau bilang, bagaimana kita menjangkau pemuda di Timika? Mungkin hamba Tuhan harus siap menjadi pelatih. Ya, bisa juga, pakai topi pelatih juga, itu saya juga, toh. Kalau you mau menjangkau orang-orang yang lain, mungkin lewat pendidikan, mungkin lewat ini pelayanan pengembangan masyarakat. Banyak cara yang kita bisa masuk, cari celah masuk. Tujuan yang sama, menyelamatkan. Tetapi kita harus mencari dengan namanya umpan atau anak panah yang tepat. Jadi saya mau tantang kalian di sini. Waktu mengambil keputusan, jangan hanya pikir satu pola pelayanan. Harus pikir pola pelayanan yang lain, supaya firman katakan ini, supaya sebanyak mungkin orang bisa mengenal mengenai Yesus Kristus. Rasul Paulus katakan ini, bagi orang Yahudi saya menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang yang miskin saya jadi seperti orang miskin. Pokoknya saya siap sesuaikan diri dengan semua orang asal sebanyak mungkin bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelum kita potong pita ini, ingat, gedung ini akan ada banyak keputusan yang diambil. Semoga itu diambil seperti Yesus. Kalau pola pelayanan yang satu sudah menjangkau sebanyak mungkin di situ, siap untuk merubah pola pelayanan supaya sebanyak mungkin orang bisa mengenal. Laga di situ, tidak ada gedung gereja, tidak ada kantor gaya ini, betul? Berarti semuanya ini hanya menjadi mimpi saat itu. Nah, ada yang sudah duluan ke surga, ada yang sudah duluan pensiun. Kami anaknya datang hari ini bisa lihat dengan mata sendiri kemajuan gereja Kemah Injil di wilayah 2 ini, dan kami bangga. Dan saya hanya mau bilang ini, itu ibu dan saya tinggal 2 tahun. Memang mungkin kelihatannya masih muda, tapi sebenarnya saya sudah ini gaya kayu lapuk ini sudah ini. Jadi kami bangga bahwa masih bisa mitra, dan kami akan pulang nanti dan yakin bahwa gereja Kemah Injil akan masih jalan terus membesarkan kerajaan Allah di daerah ini, dan ini hanya salah satu bukti. Jadi saya lihat ini, saya sudah dengar bunyi kampung tengah kalian semua. Jadi marilah kita hanya mengucap syukur dan kita siap makan ini. Ya, amin, amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersuara, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya.
sekaligus membuka dan pemberkatan kantor. Untuk para tamu undangan yang lain tetap di tempat. Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan, dari Gembala Pendeta dari Hosana sampai Maranatha Cita ikut bergabung dalam kegiatan pengguntingan dan peresmian. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini satu peristiwa besar sejarah yang menjadi kesaksian generasi ke generasi, yaitu Honai, Gereja Kemah Injil Indonesia, Timika Kota, sesuai dengan tema yang terpapang di belakang kita, bahwa ini menjadi kesaksian bahwa generasi akan mendatang, mereka akan melihatnya sebagai tubuh Gereja Kemah Injil. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, ini menjadi Honai, rumah kita bersama Indonesia, rumah kita bersama warga Gereja Kemah Injil Indonesia, dan akan membicarakan pelayanan-pelayanan Gereja Kemah Injil Indonesia untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus atau ke surga. Karena itu saya, Ketua Gereja Kemah Injil Indonesia Sinode Wilayah 2 Papua Tengah, secara resmi akan mengguntingnya kantor Mika hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ketua Wilayah 2 Pegunungan Tengah. Selanjutnya penandatanganan. Bapak orang Barat. Bapak apa? Kita masuk semua dari Barat. Penandatanganan batu prasasti oleh Ketua SEMA Bapak Pendeta Mary Jordan dan Ketua Daerah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dengan anugerah Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Jumat 26 April tahun 2024, gedung kantor GKI Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Timika Kota diresmikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, ini merupakan simbol perdamaian dan rekonsiliasi, bersatu hati membangun dan menjaga kantor daerah untuk kemuliaan Tuhan. Kita sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan
menjaga perdamaian. Untuk itu sebagai simbol perwakilan dari hamba-hamba Tuhan dari Hosana sampai arah tadi, mewakili suku-suku yang ada di Mimika ini bersatu hati menjaga kedamaian. Kita berdoa dulu ini. Tuhan, sekali lagi, apa yang ada yang kami sedang memasuki adalah pernyataan kasih-Mu, pernyataan kemahakuasaan-Mu, dan apa yang diselesaikan di sini. Diselesaikan pertama dengan iman, kedua pengorbanan, dan tiga kerjasama. Tanpa itu gedung ini tidak bisa diselesaikan. Jadi Tuhan berkati semua yang dengan iman melihat gedung ini selesai walaupun itu masih hanya rawa. Berkatilah mereka yang sudah berkorban dan berkorban dan berkorban sampai ini bisa selesai. Dan Tuhan sesuai dengan doa Yesus juga selalu berdoa untuk persatuan. Jadi semoga dari gedung ini gereja juga lebih bersatu untuk menghadapi masa dan tantangan yang ada. Dan sesuai dengan firman ini siap untuk merubah pola pelayanan untuk menjangkau yang masih hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, saya banyak pelayanan di Papua, tapi saya tidak pernah ada yang gunting pita ini. Jadi ini pertama kali. Jadi siap kan? Siap. Semua sama kan? Jangan sampai ada tipu-tipu saya dengan satu. Satu yang satu. Mari Pak Ketua, ambil sebelah. Masih ada tiga. Setelah kantor dibuka, meeting masuk ke dalam melihat ruangan ke ruangan. Maka itu silakan masuk. Yesus samay enegi ini ma Yesus patomei why yo ayetane bage ala kubutres mawe ini dima mawe ini utama ini naimoti yake Yesus to epeno ibo maya yo kamaya mewe
may enig. Koko akito meu, kinito mo na. Iniuto mo mana ni Dede Jesus. Ay manapa uwi, ay manapa uwi. Ha.